Hai teman-teman, perkenalkan saya Sarnita Borusyalagan, NIM 03 2019 031. Saya dari Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana asuhan keperawatan pada klien hepatitis. 1. Definisi hepatitis. Hepatitis istilah luas yang berarti peradangan hati, di mana hepatitis paling umum disebabkan oleh virus, tetapi juga disebabkan oleh obat atau alkohol, bahan kimia, penyakit autoimun, dan kelainan metabolisme, menurut Lewis dan kawan-kawan tahun 2014. Yang kedua adalah etiologi, di mana hati dapat beradang segera setelah terpapar bahan kimia atau obat hepatotoksik, setelah penyalahgunaan alkohol yang lama, atau dengan infeksi dengan mikroorganisme yang menular. Paling umum dari hepatitis adalah infeksi virus. Setelah virus menyerang hepatosit atau sel hati, ia mengubah strukturnya, sehingga terjadi reaksi imun di mana sel-sel yang terinfeksi menjadi meradang dan tidak berfungsi lagi. Adapun penyebab terjadinya hepatitis, yang pertama obat-obatan, kedua reaksi transfusi darah, dan infeksi virus. Adapun jenis hepatitis, yang pertama virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, D, E, dan G. Berikut ada foto fisiologinya di mana teman-teman dapat melihat dan membacanya. Selanjutnya tanda gejala, di mana satu mengalami gejala mirip seperti flu, mual, muntah, demam, dan lemas. Yang kedua, feses berwarna pucat. 3, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Keempat, sakit perut. 5, berat badan turun tanpa sebab. 6, urin menjadi gelap seperti teh. 7, kehilangan nafsu makan. Dan ke-8, nyeri perut dan nyeri sendi. Selanjutnya, adapun pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan seperti 1. Tes fungsi hati, kedua tes antibodi virus hepatitis, yang ketiga USG perut, yang keempat biopsi hati. Selanjutnya komplikasi hepatitis, yang 1. gagal hati, 2. sirosis hati, 3. infeksi lanjutan, 4. kanker hati, 5. kolestasis, 6. hipertensi portal, 7. glomerulonefritis, dan ke-8 ada porfiria. Adapun penanganan dan prognosis yang dapat dilakukan pada hepatitis, yang pertama penataraksaan, di mana 1. istirahat pada periode akut dan keadaan lemah, diharuskan cukup istirahat. Yang kedua, diet. Jika pasien mual, tidak nafsu makan dan muntah-muntah, sebaiknya diberikan infus. Yang ketiga ada medikamentosa, di mana terdiri dari kortikosteroid, tidak diberikan bila untuk mempercepat penurunan bilirubin darah. Yang kedua, berikan obat yang bersifat melindungi hati. Yang ketiga, pemberian antibiotik. Selanjutnya ada prognosis, di mana prognosis hepatitis A baik dan pasien dapat disembuhkan secara sempurna, tetapi kurang dari 0,4% dari kasus yang dilaporkan di AS bersifat fatal. Angka kematian akibat hepatitis fulminan berkisar 0,1 sampai 0,2%. Kematian dikaitkan dengan umur penderita atau apabila ada penyakit hepatitis kronik lain, terutama hepatitis kronik C. Pada hepatitis B akut, sekitar 95-99% pasien akan sembuh sempurna. Pasien yang lanjut usia dan disertai dengan kelainan medis dapat mengalami penyakit yang berkelanjutan dan dapat menderita hepatitis berat.
Adapun pengkajian atau proses keperawatan, yang pertama, pengkajian terdiri dari biodata, kedua, keluhan utama, ketiga, riwayat kesehatan, keempat, data dasar pengkajian pada pasien dengan penyakit hepatitis. Selanjutnya, diagnosa keperawatan, di mana 1. Hipertermia berhubungan dengan invasi agen dalam sirkulasi darah sekunder terhadap inflamasi hepar. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan perasaan tidak nyaman di kuadran kanan atas, gangguan absorpsi dan metabolisme pencernaan makanan, dan kegagalan masukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik karena anoreksia, mual, dan muntah. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan hepar yang mengalami inflamasi hati dan bendungan vena porta. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara supial dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya, ada pun intervensi yang dapat dilakukan, yaitu 1. Hipertermia, di mana NOC atau hasil 1 termogulasi. Intervensinya perawatan demam, mencegah hipertermia melingan, dan pengaturan suhu. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. NOC-nya status nutrisi, asupan nutrisi baik, dan asupan makanan dan cairan baik, di mana intervensinya atau NIC, manajemen gangguan makanan, manajemen nutrisi, bantuan peningkatan berat badan. Yang ketiga, ada nyeri akut, kontrol nyeri dan tingkat nyeri, di mana intervensinya pemberian analgetik, manajemen nyeri, bantuan pasien untuk mengontrol pemberian analgesik, dan manajemen sedasi. Yang keempat, intoleransi aktivitas, hasilnya yaitu toleransi terhadap aktivitas, daya tahan, energi psikomotor, dan intervensinya berikan terapi aktivitas, perawatan jantung seperti rehabilitasi, dan manajemen energi. Adapun implementasi keperawatan, di mana serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik dan menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Selanjutnya, adapun evaluasi keperawatan, yaitu dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.